Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna jalla jalaluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumu'ah a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita di dalam surat Al-Isra, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Allah Jalla wa ala berfirman,
Barang siapa yang mendapat petunjuk, fa innama yahtadi li nafsihi, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk itu adalah kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan demikian pula barang siapa yang sesat, fa innama yadillu 'alaiha, maka sesungguhnya ketersesatannya itu adalah kerugian atas dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang yang berdosa tidak akan menanggung atau memikul dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami, kata Allah, tidak akan mengadab satu kaum, tidak akan mengadab seseorang atau sekelompok manusia hatta nab'atha rasulah, sampai kami utus kepadanya rasul, seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, di dalam ayat yang mulia ini ada 3 penggalan kalimat yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Peringatan, bimbingan, dan arahan dari Allah tabaraka wa ta'ala tentang perjalanan hidup seorang hamba. Apakah dia akan memilih jalan keselamatan yang akibatnya akan kembali kepada dirinya sendiri, atau dia adalah orang yang menyia-nyiakan keselamatan, menyia-nyiakan petunjuk, menyia-nyiakan kebaikan, lalu dia memilih jalan kesesatan yang kerugiannya itu pun akan kembali kepada dirinya sendiri. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan bahwa di antara kalian ada orang yang menginginkan kehidupan dunia, dan ada pula yang menginginkan kehidupan akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala pun mengatakan kepada kita di dalam ayat yang mulia ini beberapa pelajaran penting, di antaranya pertama, hidayah, petunjuk atau taufik adalah semata-mata akan kembali kepada diri orang yang meniti jalan hidayah itu. Seseorang dia menempuh jalan-jalan kebaikan, tentunya jalan-jalan kebaikan itu manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Jalan-jalan kebaikan yang dia berletih-letih di dalamnya, dia bersusah payah untuk menepakinya dengan berbagai macam rintangan dan cobaan itu, pahalanya tidak akan diberikan kepada orang lain, tetapi manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla berfirman, fa innama yahtadi li nafsihi, sesungguhnya manfaat daripada keimanan, ketakwaan, mengikuti Rasul dan seterusnya kembali kepada dirinya sendiri. Artinya Allah tabaraka wa ta'ala tidak membutuhkan keimanan seorang hamba
hatta seandainya seluruh permukaan bumi ini manusia dan jin, mereka beriman kepada Allah Azza wa Jal, mereka melakukan ketaatan kepada Allah sejak dari mereka dilahirkan ke bumi ini sampai hari kiamat kelak, niscaya itu tidak akan menambah kekuasaan Allah. Demikian pula seandainya seluruh makhluk dari kalangan manusia dan jin ini mereka memaksiati Allah, mereka durhaka kepada Allah Azza wa Jal, niscaya sedikit pun kekuasaan Allah tidak berkurang. Allah tidak pernah berhenti menjadi Allah ketika seluruh makhluk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena manfaat daripada ketaatan itu akan kembali kepada diri orangnya sendiri. Demikian pula kerugian daripada pembangkangan itu akan kembali kepada pelakunya sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Sesungguhnya kesesatan itu bahayanya akan kembali kepada pelakunya. Orang yang menyimpang, orang yang menolak kebenaran, ataupun orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla akan kembali kepada dirinya sendiri. Ayuhal ibadallah, engkau tidak akan ditanya tentang amal baik seseorang, dan engkau tidak akan memikul dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Oleh sebab itu, ayuhal ibadallah, sari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian untuk mencapai ampunan dari Rabb kalian Allah Azza wa Jalla. Telah datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah." Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Kalian tidak akan mampu memberi mudarat kepadaku sehingga kalian memudaratkan aku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Demikian pula kalian tidak akan mampu memberi manfaat kepadaku sehingga kalian memberikan manfaat kepadaku. Sebagaimana di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Dan tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku, dan aku tidak membutuhkan makan dari mereka, dan aku pula tidak membutuhkan agar mereka memberikan kepadaku rizki, kata Allah. Di dalam hadis qudsi ini Allah pun berfirman, tidak ada seorang pun dari hamba-hambaku yang dapat memberikan mudarat kepadaku,
demikian pula tidak ada seorang pun yang dapat memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, innama hiya amalukum ahsiha lakum. Sesungguhnya amal-amal yang kalian lakukan itu adalah amalan kalian, dan aku akan menghitungnya untuk kalian. Aku tidak akan menghitung amalan orang lain untuk kalian, tetapi amalan yang kalian bangun itu akan dihitung untuk diri kalian sendiri. Tsumma uwaffikum iyyaha. Kemudian kalian akan diberikan pahala atas amal-amal yang kalian lakukan itu. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Kebaikan yang dia lakukan, kebaikan yang dia berada di atasnya, ketaatan yang dia berusaha untuk berada istiqomah di atasnya, bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kesolehannya, tetapi itu semata-mata datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka pujilah Allah atas ketaatan yang engkau berada di atasnya. Jikalau sekiranya Allah tidak menginginkan ketaatan itu pada dirimu, seberapa besar kepintaranmu, engkau tidak akan mampu untuk taat kepada Allah. Maka dari itu kita diajari untuk berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kami kekuatan agar mampu melaksanakan kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah kebatilan, dan berikanlah kami kesanggupan untuk menghindari kebatilan itu. Kenapa? Karena betapa banyaknya manusia yang mengerti tentang kebatilan, tetapi mereka tidak sanggup untuk menghindarinya. Berapa banyak orang pula yang mengerti tentang kebaikan, tetapi mereka berat untuk berada di atas kebaikan tersebut. Berkali-kali, bahkan berulang kali, mereka meninggalkan kebaikan bukan karena ketidaktahuannya, tetapi karena ketidakmampuannya untuk bersama dengan kebaikan tersebut. Maka pujilah Allah atas kebaikan yang ada pada dirimu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kepintaran, dan seterusnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tukhfuhu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Jika kalian menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam hati kalian, disimpan di sudut hati seorang hamba sedalam-dalamnya, ataukah dia menampakkannya dengan terang-terangan, semuanya tidak dapat luput dari Allah Subhanahu wa taala. In tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Jika kalian menyembunyikan apa-apa yang ada dalam hati kalian, atau kalian terang-terangan menampakkannya, ya'lamu Allah. Allah tahu, dan tidak ada yang dapat bisa atau mampu membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di dunia seseorang pandai beralibi, mungkin di dunia seseorang pandai untuk berargumen, mungkin di dunia seseorang pandai untuk menghindar, tetapi di hadapan Allah, kalla, sekali-kali tidak dapat seorang hamba pun menghindar dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapati dirinya selain daripada itu, yakni dia tidak berada di atas kebenaran, dia tidak berada di atas kebaikan, mungkin dia berada di atas kebatilan, atau bahkan dia terjatuh dalam kemaksiatan, bukan sekali
bukan 2 kali, bahkan berulang-ulang kali, maka fala yalumanna illa nafsah. Jangan cari kambing hitam, jangan menyalahkan orang lain atas ketergelinciran Anda, jangan suka membiaskan masalah untuk mencari-cari bahwa ini karena si fulan, gara-gara si fulan. Tidak. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengatakan barang siapa yang mendapati dirinya tidak berada di atas kebaikan, maka janganlah dia celah kecuali dirinya sendiri. Anda mungkin kurang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, atau Anda tidak dipilih oleh Allah untuk berada dalam kebaikan tersebut, maka berdoa dan berdoa agar Allah Tabaraka wa Ta'ala mengembalikan Anda kepada jalan yang benar. Faedah yang berikutnya dari ayat yang mulia ini bahwa wala taziratu waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan dihukum karena dosa orang lain. Artinya seseorang tidak menanggung akibat atas kemaksiatan orang lain. Engkau ya ibadallah, engkau wahai hamba Allah Azza wa Jal, di hadapan Allah engkau tidak akan ditanya tentang kemaksiatan seseorang, tetapi justru engkaulah akan ditanya tentang kemaksiatan dirimu sendiri. Maka dari itu selamatkanlah diri Anda sebelum Anda berbicara tentang ketergelinciran orang lain. Tentunya ayat ini tidak bertentangan dengan kisah yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya tentang peristiwa Qabil dan Habil, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqtalu nafsun dhulman illa kana ala ibni adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatla. Tidaklah suatu jiwa dibunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama, yaitu Qabil. Dia yang menanggung atau dia mendapatkan beban dosa atas pembunuhan tersebut, li'annahu awwalu man sannal qatla, karena dia adalah orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Artinya memang seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain, seseorang tidak dihukum atas dosa orang lain. Tetapi apabila seseorang menjadi contoh atas sebuah keburukan, maka tentu dia akan berdosa atas keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Bukan berarti dia menanggung dosanya secara langsung, tetapi karena dia menjadi sarana atas kemaksiatan tersebut. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka atasnya dosa seperti dosa orang yang mengikuti kesesatan tersebut tanpa mengurangi dosa orang itu sedikit pun. Ayuhal ibadallah, inilah beberapa faedah yang bisa kita sampaikan dari tafsir surat Al-Isra yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم مزق أمريكا وعوانه اللهم مزق أمريكا وعوانه اللهم لعن مشركين والإلحاد اللهم لعن مشركين والإلحاد اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آخر دعوانا أقيم الصلاة